Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah. Maka khatib ingin mengajak, terutama untuk diri khatib pribadi dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk merenungkan, mendengarkan pesan-pesan keimanan yang akan khatib sampaikan pada siang Jumat ini. Berawal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la yukallimuhumullah. Ada 3 macam manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah dari silap dan dosanya. Wala yanzuru ilaihim, tidak dipandang, tidak ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim. Maka orang yang semacam ini akan mendapatkan azab, diberikan azab yang sangat menyedihkan, azab yang sangat menyakitkan, azab yang sangat mengerikan. Siapa yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama, syaikhun zanin, laki-laki yang sudah menikah, dia berzina. Lebih senang kepada yang tidak dihalalkan oleh Allah, lebih senang yang diharamkan oleh Allah ketimbang yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengumbar nafsu, mencari murka Allah, mencari kebencian Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan zina padahal dia sudah menikah, sudah ada yang halal, tapi tidak bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. La in syakartum, kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kau kufur, kau ingkar, kau tak pandai berterima kasih, inna azabi lasyadid, azab Allah itu amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan bagi orang yang ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ingat apa yang dipesankan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan dan neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang mengenakkan. Maka kalau seseorang itu ingin masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka harus berpikir panjang untuk meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah, untuk meninggalkan perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati perbuatan zina. Dekati jangan, apalagi sampai melakukan perbuatan itu. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji, satu jalan yang jelek. Quran surah Al-Isra ayat 32. Maka seseorang yang sudah berkeluarga, maka bina keluarga itu dengan baik. Maka jahajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah, kerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang beriman tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hei orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Mata harus baik, pikiran harus baik, tangan harus baik, kaki harus baik, hati harus baik. Tinggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang sudah menikah tapi dia melakukan perbuatan zina, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan ditoleh oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah dari silap salah dan dosanya. Yang kedua, manusia yang tidak diajak bicara, tidak disucikan oleh Allah dosanya, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kata Nabi, malikun kazzab, seorang pemimpin, penguasa pendusta, penguasa yang berbohong. Dia berjanji akan memberikan ketentraman, dia berjanji akan membantu yang lemah, akan menolong yang lemah, tapi dia ingkar dengan janjinya, dia lupa kepada janjinya, dia sengaja tidak menepatinya. Maka pemimpin yang semacam ini diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang pemimpin itu tahu bahwa pemimpin itu bukan raja, pemimpin itu bukan harus dilayani, tapi dia adalah pelayan, melayani, maka pemimpin kalau dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana sanggup mungkin untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, maka Allah akan menangguhkan kedudukanmu. Akan diberikan kekuasaan oleh Allah yang lebih hebat di dalam hatinya, akan diberikan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang menepati apa yang sudah dipimpinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara yang dapat naungan Allah itu? Imamun adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sanatan. Satu hari bagi pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun kata Nabi. Hadis riwayat Muslim.
Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Tidaklah seorang pemimpin, seorang penguasa, orang yang punya jabatan itu diangkat oleh Allah untuk mengurusi rakyat, tapi pemimpin ini tidak memenuhi haknya, tidak menjalankan, tidak mengayomi rakyatnya, tidak menasihati rakyatnya, maka pemimpin yang semacam ini tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang lupa kepada janjinya, tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Andai pemimpin itu tahu dengan apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muqsituna ala manabiri minan nuri yaumal qiyamati alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Mereka para pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin yang menjalankan hak-hak rakyatnya, maka akan dibuatkan mimbar oleh Allah yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat nanti. Maka kita selaku seorang pemimpin yang paling kecil, pemimpin keluarga saja, kita mesti memimpin anak istri kita dengan baik. Kita harus menjaga istri kita, anak kita, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti jaga diri kita dengan baik. Ketika kita jaga kepemimpinan kita sebagai kepala keluarga dengan baik, maka keluarga kita akan hidup dengan penuh keberkahan, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala keluarga tidak akan mungkin menyia-nyiakan istri dan anaknya, karena dia akan membawa, akan menggendong anaknya masuk bersama istrinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia kedua yang tidak akan disucikan oleh Allah, yang tidak akan diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah, yaitu seorang pemimpin pendusta, pemimpin yang pembohong. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ailul mustakbir, orang miskin yang sombong. Kalau dia kaya, sombong wajar, karena dia punya kekayaan, dia punya segalanya, dia bisa membeli apa yang dia inginkan. Tapi kalau ini orang miskin sombong, na'udzubillah, summa na'udzubillah, maka kita ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Seharusnya orang miskin itu makin tawadu, makin rendah hati, karena dia mulia, dia mendapatkan pahala setiap harinya kalau sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yaitu orang-orang yang sabar diberi balasan oleh Allah bighairi hisab, tak dapat dihisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Miskin bukan suatu hinaan dari Allah. Miskin adalah suatu ujian yang mengingatkan kita untuk bersabar, yang mengingatkan kita untuk hati-hati bahwa kita hidup di dunia ini punya semua tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya yang sebenarnya itu bukan di rumah yang bertingkat, kaya yang sebenarnya itu bukan di mobil yang mewah, kaya yang sebenarnya itu bukan uang yang banyak di dalam tabungan. Kaya yang sebenarnya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya hati ketika dia dapat nikmat dari Allah, dia ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memberatkan timbangan yaumil mizan. Sekelumit singkat
Khatib judul khutbah kali ini 3 pesan yang dapat saya sampaikan. Manusia yang tidak diajak bicara, tidak dipandang, tidak disucikan dari dosa-dosanya oleh Allah kalau tidak bertobat. Yang pertama adalah laki-laki yang sudah beristri dia berzina. Yang kedua, pemimpin pembohong, pendusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث